Oke, anak-anakku sekalian, please make on your camera. I will see you. This is the first time we meet. Everybody, you hear me? Hello? Apa kalian dengar Mem? Suaranya Mem? Oke. Sudah ada yang on kameranya? Sudah ada Awalia, Naila, yang lain? Keisha sudah? Oke, Rifki? Rifki pakai seragam tidak ini Rifki? Silakan Mem lihat dulu. Oke, very good. Annabella, Kezi. Ya, silakan bersiap-siap dulu di depan kameranya. Pastikan HP atau laptop kalian tidak lowbat ya. Okay. Well, everyone, we start our meeting ya. Let me say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Nice to meet you. Okay. Well, everyone, actually, before we study, we just want to greet each other because this is the first time we meet online meeting through Google Meet ya. Sudah beberapa kali Mem sampaikan melalui WA bahwa pembelajaran kita menggunakan pembelajaran online atau daring karena kalian ketahui sampai saat ini pandemi virus COVID masih terus berlanjut. Jadi untuk menghindari penyebaran yang terlalu luas, khususnya di kalangan siswa ataupun di kalangan guru dan warga SMP Negeri 4 Palu, maka Mem memilih untuk kita pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring ini nanti tidak melulu melalui Google Meet ya. Kalian sudah Mem sampaikan bisa melalui Classroom. Semua sudah masuk Classroom ya? Nah, kalau ada yang belum, nanti silakan masuk ke Classroom karena di sana nanti akan ada sharing atau upload materi-materi ataupun penugasan-penugasan yang tentunya nanti bisa kalian selesaikan selama proses pembelajaran di semester 1. So, Google Meet, we need just to meet each other to discuss whatever you have the trouble or you have difficult in learning, and also still learning about the topic, some topic that you will have to learn in this semester. Okay. Before we start the material, let me introduce myself first. My name is Zulirfan, SPD MPD. I am your English teacher in grade 9, especially for class Anggrek, 9 Bougainville, and 9 Tulip. Only 3 classes. I have 3 classes, and then I really happy to share my knowledge, to share English, to teach English to you all during this year. Sepanjang tahun ini, Mem berbahagia bisa mengajar kalian 3 kelas ya,
Mem ajar itu kelas 9 anggrek, 9 bougainville, dan 9 tulip. Kelas yang lainnya itu diajar oleh Mem Andi Harti sebanyak 6 kelas dan Ibu Elvin Popi atau Mem Popi itu 1 kelas. But overall, I think that all of us, Mem Andi or Mem Poppy, also me, will give the best to you. And don't be scared, don't be afraid, don't be shy to ask everything about English. Okay? I welcome you to ask me whatever you get the problem, you get the trouble in learning English. Please ask me, okay? Yeah. Before we start to learn the first material, let me say once again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And first of all, let us thank to the Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, the first who create all the human creature in this world. And what I say that as the human, we have to greet, we have to praise to Him because it's blessing to us. Right now, we are still healthy, we are still happy because there are so many people in the outside are sick or ill because of some diseases or maybe of who suspect from COVID-19. So hopefully that we are all always healthy. Okay. Well, class, we start to study, and then I will share you the screen. We are going to learn about one topic. Can you see? Bisa kalian lihat tampilannya? Ada yang boleh mengaktifkan mikrofonnya? Kalian lihat tampilannya? Bisa, Mem. Lihat, Mem. Bisa, Mem. Bisa, Mem. Bisa, Mem. Good. So, Mem akan memberikan materi pertama untuk kalian. Jadi seperti yang Mem sampaikan tadi dalam bahasa Inggris, bahwa kita tetap patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat karunia-Nya sehingga pada hari ini, di hari pertama kita belajar, masih diberikan kesempatan. Banyak orang di luar sana dalam kondisi sakit karena memang penyakitnya dan ada yang terkonfirmasi positif. Nah, ini yang Mem katakan bahwa kita belajar secara online untuk kita meminimalisir penyebaran virus COVID. Ya, jadi Mem berharap kalian belajar bersama Mem itu dalam keadaan feelingnya happy, tidak ada yang tertekan, ya. Dan Mem sudah sampaikan tadi, jangan merasa malu atau jangan merasa takut untuk bertanya apapun terkait dengan pelajaran bahasa Inggris, ya. Tadi Mem sudah perkenalkan diri, jadi sudah tahu, ini pun di layar tampilan Anda sudah tahu bahwa namanya Mem itu MPD, ya, guru bahasa Inggris kelas 9, dan Mem mengajar di 3 kelas yang seperti Mem sebutkan tadi. Kelas 9 anggrek, kelas 9 bougainville, dan kelas 9 tulip. Jadi Mem berharap di pertemuan kita di sini ini sudah tergabung kelas 9 anggrek, bougainville, dan tulip. Kita akan belajar bersama, berdiskusi terkait dengan materi-materi yang akan Mem tayangkan, ya. Okay, I will start to show you the material. Well, you must be have a birthday or a party, yeah, a party.
mau tanya dulu ke kalian. Selama ini atau boleh dikata sebelum pandemi pastinya sempat mengadakan pesta ulang tahun misalnya, atau mungkin ada acara-acara tertentu untuk menyampaikan satu bentuk kebahagiaan kepada teman kalian atau kepada keluarga kalian, kepada bapak kalian yang telah sukses menghadapi sesuatu. Nah, pada saat itu di dalam kebahagiaan Anda untuk menunjukkan perasaan Anda kepada teman Anda yang juga berbahagia, misalnya di ulang tahun, apa yang kalian ucapkan? Ada yang bisa? Silakan diaktifkan mikrofonnya, diaktifkan, di unmute ya. Kira-kira saat saat kalian mengucapkan ulang tahun kepada teman kalian, kira-kira apa yang kalian ucapkan untuk menunjukkan rasa respect kalian kepada teman kalian yang sedang berbahagia? Ada yang mau? Dirga mungkin? Atau Awalia? Silakan. Nah, Mem sampaikan tadi tidak ada yang malu ya, tidak ada yang malu atau tidak ada yang takut. Silakan di unmute atau aktifkan aja mikrofonnya. Karena pembelajarannya kita harus aktif ya, bukan cuma Mem yang ngomong di sini, tapi kalian juga. Oke? Ada. Kira-kira biasanya kalau teman Anda berbahagia atau misalnya tidak bertemu langsung melalui WA saja, WA, kemudian Anda mengetahui kalau teman Anda itu lagi berulang tahun, apa yang Anda sampaikan? What will you say when your friend or your best friend get the birthday? One want to answer. Happy birthday. Indonesia. Happy birthday. Indonesia. Wish you all the best. Cannot in English. Happy Kalau birthday. bisa dalam bahasa Inggris, boleh dalam bahasa Indonesia. Silakan. Happy birthday. Selamat Wish ulang you all the tahun. best. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, atau tadi ada yang sempat dengar happy Happy birthday. Birthday. Wish you all the best. birthday. Ya, Wish you yang all the best. paling ini yang sudah sangat lazim TK pun kayaknya kalau sudah ini sudah paham gitu. Kalau misalnya ada temannya yang ulang tahun atau bapaknya ulang tahun atau kakak dan seterusnya, pasti bilangnya happy birthday. It's a very simple expression to say or to greet someone who get the birthday, right? Well, kalau misalnya Anda menyampaikan happy birthday, kira-kira apa yang Anda ucapkan setelah itu? Wish you all the best. Wish you all the best. Very good. Wish you all the best. In Indonesia, we can say that what? Kalau dalam bahasa Indonesia, kita sebut apa? Doa yang terbaik untukmu. Segala doa, harapan yang terbaik untukmu. Very good. Mem tidak sempat tadi mendengar, melihat, bukan mendengar ya, melihat siapa tadi yang mengucapkan itu. Susi ya? Suci? Bukan. Jadi itu ya. Jadi ketika kita sudah menyebut happy birthday, wish you all the best, atau I wish that your life will be always the best, atau wish you the best in your life, in your study, and whatever want you say to your friend. Jadi doa kepada teman, entah itu bahagia dalam hidup, bahagia dalam pendidikannya dan seterusnya, itu adalah merupakan doa. Nah, terkait dengan itu, maka pembelajaran kita hari ini apa? Pembelajaran kita hari ini adalah Congratulations. ya, ungkapan congratulation. Ada yang tahu congratulation itu apa?
Selamat. Iya, ucapan selamat. Very good. Ucapan selamat. Dan di pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang bukan hanya congratulations, tapi the expression of hope and wish. Jadi, we are going to learn about the expression of congratulations, hope, and wish. Are you ready to study? You ready to study? Ready. Okay, very good. So, we will start. So, I would like you all will get the point in this topic, and then later on, you will have to, or you will get the learn how to study or how to express congratulations, how to express about hope and wish. In other words, that the objective of our meeting today, you are going to learn. You are able to express about congratulations, hope, and wish. Jadi tujuan pembelajarannya kita untuk hari ini adalah nanti kalian diharapkan mampu untuk mengungkapkan ungkapan congratulation atau selamat, kemudian hope and wish. Nah, hope ini apa sih? Berharap. Ya, very good. Harapan. Wish, Menginginkan. Menginginkan. keinginan, menginginkan, harapan, lebih juga ke doa ya. Nanti sebentar kalian akan belajar sebenarnya apa sih itu hope, apa sih itu wish ya. Nah, kita langsung masuk pada ya. Oke. Jadi yang kalian pelajari ini merupakan KD yang pertama di kurikulum yang disederhanakan untuk kurikulum masa pandemi. Jadi 3.1 ya. 3.1 itu adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi, interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat. Nah, atau atas suatu kebahagiaan atau prestasi. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang ungkapan selamat, harapan, dan doa, bukan hanya terkait dengan birthday, tetapi juga tentang prestasi atau tentang kebahagiaan lain yang ditunjukkan atau yang diperoleh oleh seseorang. Ya. Kemudian KD 4.1 yaitu kalian nanti diharapkan mampu membuat atau menyusun satu ungkapan yang menyatakan ungkapan selamat, ungkapan harapan, dan ungkapan doa. Oke. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya nanti, ya ini dia tadi yang Mem sampaikan ya, mampu menggunakan ungkapan selamatnya. Namun terlebih dahulu kalian harus menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait dengan ungkapan congratulations ya. Kemudian yang terakhir membuat teks interaksi interpersonal terkait dengan kebahagiaan, prestasi, dan pencapaian lainnya ya, serta menanggapinya. Jadi ungkapan tentunya yang di sini adalah yang dimaksud ungkapan selamat, harapan, dan doa ya. Oke, lanjut. Nah, kita akan belajar dulu tentang ini ya. Nah, coba kalian perhatikan ini. Ada expressing yang ditampilkan. Contohnya, I would be the first to congratulate you on blah blah blah. Nah, kemudian I would like to congratulate you on blah blah blah. Please accept my warmest congratulations. Blah blah blah. May I congratulate you on with full of joy. Blah 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 dan seterusnya. Nah, dari tayangan ini kira-kira kalian bisa simpulkan ini adalah ungkapan yang menyatakan apa? Selamat. Yes, very good. Bisa Mem tahu tadi yang sebutkan selamat? Namanya? Muhammad Fauzan.
Ya, Fauzan, very good Fauzan, thank you ya. Jadi ini adalah merupakan ungkapan yang menyatakan selamat, congratulations. So actually there are so many ways for us how to express congratulations to someone or to somebody related to their happiness or related to their birthday or related to their prestation, their achievement in whatever they get. Ya, ungkapan selamat yang bisa kita tunjukkan kepada teman kita atau kepada keluarga terkait tentang kebahagiaan atau dalam ulang tahun atau prestasi atau pencapaian apapun yang sudah mereka dapatkan ya. Nah, jadi ini adalah ungkapan congratulations. Nah, kira-kira congratulations itu apa sih? Nah, sini ada penjelasannya sedikit bahwa ungkapan congratulation merupakan ungkapan yang digunakan untuk memberikan ucapan selamat atau apresiasi atas prestasi, kebahagiaan atau pencapaian lainnya dari seseorang. Nah, itu tadi yang sudah Mem sampaikan di awal. Jadi itu makna daripada ungkapan congratulation. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Is there anybody of you want to ask me before we continue? Is it clear? Do you understand? Okay. Yes, aku understand. Yes, I'm on it. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau misalnya kita memberikan ungkapan selamat, tentu pasti ada respons yang kita harapkan yang akan diberikan oleh siapa yang kita ucapkan tadi selamatnya ya. Respon yang bisa kita ucapkan pada saat seseorang menyampaikan ungkapan selamat kepada kita adalah seperti ini. It's very good of you to say so. Ya. Jadi artinya kalau di Indonesia kan ya, wah bahagia sekali, sangat bagus kamu sudah menyatakan itu padaku. Artinya itu menunjukkan kebahagiaan ya. Kemudian how nice of you to say so. Betapa baiknya dirimu mengucapkan itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian, thank you very much for saying so. Nah, terima kasih banyak karena sudah mengucapkan itu, sudah mengucapkan selamat. I'm glad you think so. Saya sangat bahagia bahwa kamu memikirkan itu. Artinya memikirkan apa? Tadi ungkapan selamatnya itu. Oh, it's nothing specially, actually. Jadi ini ungkapan sebenarnya kita berharap terima kasih, mengucapkan terima kasih, tapi bahasanya dia bilang sangat spesial. Tidak ada yang sangat spesial kecuali ungkapan selamat yang diberikan. Jadi ini bentuk istilahnya apresiasi kepada teman kita atau teman Anda pada saat Anda mengucapkan selamat. Dia mengatakan, wah tidak ada yang sangat spesial kecuali ungkapan yang kau ucapkan itu. Artinya bentuk apresiasi ya. Kemudian, oh, I have a lot to learn yet. Saya sudah banyak belajar. Ya, jadi sudah banyak belajar artinya ungkapan respon thank you secara keseluruhan ya. Jadi respon di sini ini apapun bentuknya ini merupakan ungkapan apresiasi atau terima kasih kembali kepada orang yang sudah mengucapkan selamat kepada kita. Ya. Jadi ini adalah merupakan ungkapan-ungkapan respon ya, dalam bentuk respon. Jadi bukan ungkapannya lagi tapi sudah merespon. Nah, masih banyak respon yang lain yang it's very simple for you to say, just say thank you very much. Thank you very much for your kindness. Jadi cukup thank you atau oh thanks atau thank you so much. Nah, itu saja yang bisa kalian ucapkan, itu sudah menunjukkan apresiasi Anda kepada teman Anda yang sudah mengucapkan congratulations pada Anda. Oke, lanjut. Nah, ini kemudian ekspresi yang berikutnya. Kalian bisa perhatikan, I hope you will success on your study. Saya berharap kamu sukses atau berhasil di pendidikanmu, atau di kelasmu, atau di sekolahmu, dan seterusnya. Pokoknya on your study deh. Kemudian, I hope my English teacher will not angry to me. Saya berharap guru bahasa Inggris saya tidak akan marah pada saya. Ya, sepanjang kalian tidak membuat kesalahan fatal ya, tidak akan
mungkin dimarahi. Contohnya seperti itu ya. I hope everything is alright. Saya berharap semuanya baik-baik saja ya. Kemudian I hope you will get the prize in debate contest. Saya berharap kamu akan menjadi juara konteks debat atau pada lomba debat. Kemudian I hope you will get a good score for your test. Saya berharap kamu akan mendapatkan nilai yang terbaik, nilai yang bagus dalam ujianmu. Kemudian I hope you like my picture. Saya berharap kamu suka dengan foto saya. Dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan lain. Nah, dari ungkapan yang Mem tayangkan ini, kira-kira ada yang bisa tentukan ini merupakan ungkapan apa? Ungkapan apa? Ada yang tahu? Ini merupakan ungkapan apa? Congratulations. Sekarang, kira-kira ini menunjukkan ungkapan apa? Nah, ini apa ini yang mem tunjukkan di kursor ini? Ada yang bisa? Halo? Ada yang bisa jawab? Don't be scared, jangan takut. Kita sambil diskusi sih sebenarnya, ya. Jadi tidak boleh takut. Sama Mem jangan takut. Jangan berpikir bahwa Mem akan melakukan satu pressure ke kalian, tekanan ke kalian. No. Jadi kira-kira di sini apa? Sebenarnya ini ungkapan apa sih? Kalau yang di awal tadi yang kalian sempat simak, kira-kira ini menunjukkan ungkapan apa? Nobody knows? Tidak ada yang tahu? Ini sudah jelas loh. Oke. Atau jangan-jangan semua tertidur nih, baru slide 3 ini masalahnya. Ya. Oke, jadi ini ungkapan hope ya, karena ini semua ada tertulis di sini hope, I hope. Ini artinya bentuk-bentuk ungkapan hope, harapan ya. Harapan kepada seseorang untuk kesuksesannya, untuk kebahagiaannya, untuk persiapannya lomba dan seterusnya. Banyak harapan-harapan yang bisa kita ungkapkan. Jadi bagaimana caranya? Dengan mengucapkan kata hope. I hope atau hopefully, I really hope you dan seterusnya. Bisa ya. Kemudian apa sih hope itu? Ada yang tahu? Hope itu artinya? Harapan. Harapan secara mendalam. Harapan secara mendalam. Oke, kita akan lihat ya. Nah, jadi ungkapan hope itu merupakan ungkapan yang digunakan untuk menyatakan harapan yang sangat mungkin terjadi. Nah, ini ungkapan harapan. Artinya, ketika kita memberi atau mengungkapkan harapan kepada seseorang, kita sudah menyadari bahwa itu insya Allah sangat besar kemungkinannya untuk terjadi. Misalnya, contoh ya, si Vira atau si Fauzan atau si Jihan misalnya ya, atau Adif ya. Adif lagi tes ulangan harian bahasa Inggris. Nah, si Adif ini dikenal sama teman-temannya ini adalah anak yang pintar di kelasnya. Anak yang pintar bahasa Inggrisnya, very good in English, and then smart student in the class. And when he face the English test, and you give your expression of hope. Kamu memberikan ungkapan harapan kepada dia bahwa dia pasti, I hope you will get an A, I hope you will get a good score. Saya berharap kamu mendapat nilai yang terbaik, nilai yang bagus di English testnya atau di ulangan bahasa Inggrisnya. Kenapa pakai hope? Karena si Adif ini kan anaknya pintar, toh? Si anaknya pintar. Kamu pasti mengetahui bahwa pastilah dia akan mendapatkan nilai bagus. Nah, tapi tetap mengungkapkan harapan. Bisa jadi bahwa harapan itu meleset. Kalau misalnya si Adif
malamnya tidak belajar, atau karena kondisi lagi tidak fit sampai tidak belajar sehingga nilainya nanti anjlok. Tapi untuk ungkapan harapan ini sendiri bahwa ungkapan ini adalah sangat mungkin terjadi kita mengucapkannya itu, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini expression. I wish you always happy in your future. I wish you all the best. We wish we could go to the movie. I wish that you could come tonight. I wish I had washed my clothes yesterday. I wish that I had enough money to buy the book. Kira-kira dari sini, ya, ada yang tahu I wish you always happy in your future? Bahasa Indonesianya kita translate seperti apa? Bahagia di masa depan. Saya berharap kamu bahagia di masa depan. Ya, very good. Saya harap kamu bisa bahagia di masa depan. Ya. Kemudian, I wish you all the best. I wish you all the best. Terbaik untukmu. Saya doakan yang Saya berharap terbaik. untuk kamu Baik yang baik. Nah, very Baik good. untukmu. Saya doakan yang terbaik untukmu. Kemudian, we wish we could go to the movie. We wish we could go to the movie. Nah, ini apa maksudnya nih? We wish we could go to the movie. Kita harap kita bisa pergi ke bioskop. Kami atau kita berdoa, berharap kita bisa pergi ke bioskop. Kita bisa pergi ke bioskop ya. Kalau dulu di sini di Palu mana bioskopnya yang ada sekarang? XX1 ya. Ada yang pernah ke XX1 sebelum gempa? Ada enggak? Ada yang tahu XX1 itu di mana? Di Grand Mall ya. Di Grand Mall sebelum gempa yang lalu itu di Grand Mall dia adanya. XX1 itu adalah studio movie ya, jadi bioskop. Nah, jadi kita langsung aja di sini bahwa ungkapan-ungkapan ini merupakan ungkapan wish. Mengapa? Ya salah satunya adalah ini, ada ungkapan wish di sini. Nah, di sini we wish we could go to the movie. Kami berdoa, kami berharap kami bisa ke bioskop. Dari makna ini kira-kira mereka bisa ke bioskop tidak? Bisa tidak? Kami berharap, kami berdoa, kami bisa ke bioskop. Kira-kira dari makna ini, apakah mereka bisa ke bioskop atau tidak? Tidak. Belum tentu. Iya, belum tentu. Artinya tidak bisa. Mudah. Tidak ya? Tidak. Jadi dia bilang, saya berdoa, saya bisa ke bioskop. Tapi ternyata tidak bisa. Nah, salah satunya ada dari kata could. Dari kata could ini artinya bisa tapi dalam bentuk yang lampau. Artinya bahwa dia tidak bisa ke bioskop tapi sebenarnya berharap bisa ke sana. Seperti itu. Kemudian I wish that you could come tonight. Saya berdoa, saya berharap kamu bisa datang malam ini. Kira-kira datang ya tidak itu temannya? Tidak. Nah, Belum tentu. ini ada kata Belum tentu. ya. I wish I had washed my clothes yesterday. Saya berharap bahwa saya bisa mencuci pakaian saya kemarin. Tapi faktanya dia cuci tidak? Tidak. Tidak. Nah, dari ungkapan-ungkapan ini ya sama juga I wish that I had enough money to buy the book. Saya berdoa, saya berharap bahwa saya punya uang yang cukup untuk membeli buku. Tapi kenyataan faktanya bahwa dia belum punya uang yang cukup untuk membeli buku. Nah, dari ungkapan ini kira-kira makna dari wish itu apa? Atau sesungguhnya dari kata wish atau ungkapan wish? Ada yang bisa Harapan. berharap. Dan harapan itu bagaimana lanjutannya? Harapan hope. Kalau hope kan ada ya, ada hope ada.
Nah, itu tadi apa tadi itu ungkapan hope? Kalau hope itu dia bilang menyatakan harapan yang bisa kemungkinannya sangat besar terjadi. Jadi. Kalau wish dengan kalimat-kalimat tadi itu, I wish that you could come tonight, tapi kenyataannya tidak. Saya berharap saya bisa mencuci pakaian kemarin, tapi kenyataannya tidak. Saya berharap kamu bahagia di masa depan, tapi bukan berarti tidak sukses. Sampai itu. Jadi ungkapan doa yang sesungguhnya itu bedanya dari hope apa? Oh, Kalau yang wish, kalau hope kan tadi sudah jelas ya. Kalau yang wish bagaimana? Harapan yang tidak akan terjadi. Harapan yang bukan tidak terjadi ya, tapi belum boleh tentu. dikata Belum tentu. Diwujud. iya, belum tentu atau mustahil ya, mustahil. Nah, kita lihat ungkapannya. Nah, ungkapan wish digunakan untuk menyatakan harapan yang tidak mudah ya, tidak mudah, bahkan mustahil untuk diwujudkan. So wish is used to express about hope that's very hard or impossible to be exist or to be what is to be get. Ya, jadi sangat sulit untuk kita dapatkan. Tapi selain itu, wish ini juga bisa dianggap sebagai ungkapan doa. Jadi doa itu ya diterima alhamdulillah, tidak diterima terus berdoa, kan seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi ungkapan intinya dari wish itu adalah harapan yang sangat sulit untuk kita peroleh atau sangat mustahil. Tapi kemungkinannya itu ada ya. Kemudian wish itu juga merupakan doa ya, doa. Jadi itu tadi apa yang sudah kalian ketahui dari hope yang bagaimana, wish yang bagaimana. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Is there any question? Is it clear to you to understand? Yes. 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 Good. Yes. Nah, kita continue ya, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat dulu percakapan di sini ya, percakapan. Congratulations for being the champion of the class, Lina. I hope you will be the winner of the school competition too. Nah, apa ini maksudnya dalam bahasa Indonesia? Ada yang bisa terjemahkan? Coba, siapa yang bisa terjemahkan? Oke, kita terjemahkan sama-sama ya. Congratulations for being the champion. Sorry ya, mau lobet. Oke. Mohon maaf, tadi hampir apa namanya? Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Oke, congratulations for being the champion of the class. Selamat ya telah menjadi juara kelas, Lina. Ya, ada. Saya berharap, I hope you will be the winner of the school competition. Saya berharap semoga kamu akan menjadi juara juga di lomba sekolah. Jadi masih di kelas ini. Tadinya si Lina juara kelas, kemudian si temannya meminta atau berharap semoga Lina juga menjadi juara sekolah. Jadi kelas yang di tingkat sekolah. Kemudian apa responnya? Thanks, I hope so. Saya berharap juga seperti itu. Nah, kemudian sedikit lagi ya, kita akan tuntaskan. Lebih jelasnya kami ulangi, disampaikan kepada Bapak Ibu
Keluarga. Mohon maaf, yang suara itu Siapa itu? ya boleh di-unmute kalau misalnya lagi ini, ya. Nah, karena kita masih proses lanjutannya. Oke. Nah, sekarang kelas coba dilihat ini contoh ya. Ini contoh kenapa nanti karena kalian nanti akan meminta untuk membuat soal seperti ini atau membuat ungkapan seperti ini ya. Nah, situasi 1. Contohnya Lina has just got the result of her math test. She is waiting for the result of her English test. Lina baru saja mendapatkan hasil nilai atau hasil ulangan matematikanya. Kemudian dia sedang menunggu hasil ulangan bahasa Inggrisnya. Dayu congratulates her for the result of her math test and hope that she will get an A for the English test too. Artinya si Dayu mengucapkan selamat kepada Lina karena sudah mendapatkan nilai ulangan matematikanya dan berharap bahwa si Lina juga mendapatkan nilai A pada bahasa Inggris. Artinya dari ungkapan sini kira-kira si Lina dapat nilai apa sih di matematikanya? Nilai A. Nilai A ya, berarti nilai A itu adalah perfect ya, nilai A perfect. Kalau di kalian nanti nilai A itu di kisaran nilai 91 sampai 100 itu nilai A ya, seperti itu. Oke, ini conversation-nya. Jadi nanti ini merupakan contoh yang akan menjadi panduan kalian untuk membuat ungkapannya seperti ini ya. Ini adalah conversation-nya. Si Lina berkata seperti ini. Thank God I got an A for my math test, but I'm not sure that the result of my English test. Dia bilang terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Saya sudah mendapatkan nilai A untuk ulangan matematika saya, tapi saya belum yakin dengan hasil nilai bahasa Inggris saya. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa jawaban si Dayu? Apa jawaban si Dayu? Dayu berkata, nah ini, congratulations for the result of your math test. Selamat atas hasil ulangan matematikamu. Kepada siapa dia mengucapkan selamat? Kepada Lina. Nah, ya, kepada si Lina. Nah, contoh yang paling sederhana untuk kalian melakukan congratulations saja ini, congratulations Lina. Nah, bisa. Congratulations for the result of your math test. Dari mana ini? Dari sini nih. Dari sini. Thank God I got an A. Jadi seperti itu ya. Your ini menunjukkan si Lina. Jadi selamat ya Lina karena kamu sudah mendapatkan hasil nilai matematika atau hasil tes matematikamu. Nah, kemudian dia I hope you will get an A for the English test too. Dari mana ini ungkapan ini muncul? Dari kata sini nih, dari situasi yang diberikan. Nah, tadi kan si Dayu bilang, Dayu congratulates her for the result of the math test. Nah, jadikanlah ini congratulations, karena ini kan congratulate ya. Congratulations. Her ini kan kalau her ini menunjuk siapa ini? Ke Lina atau Dayu? Lina. Ke Lina ya. Di sini si Dayu yang mengucapkan congratulations-nya toh. Jadi berarti yang diucapkan selamat itu adalah si Lina. Nah, her ini di ungkapan situasi ini ketika dia dibuat dialog langsung, maka her menjadi apa ini? Yang kursornya member bergerak ini. Your, ya. Ini nih. Yang her di sini menjadi your, ya. Jadi congratulations for the result of math test. I hope you will get. Nah, kata you di sini si Dayu bilang and hope that. Yang berharap itu siapa? Si Dayu. Tuh. Nah, Dayu. I hope, jadi bisa kata I, ya, I di sini. I hope that. Yang kata si di sini kan tadi si Lina kan? Si menjadi you karena Dayu sudah mengucapkan langsung ke Lina. Jadi yang kata si menjadi you. I hope you will get an A English test too. Apa yang ditulis sini? Dia tulis kembali di sini, tapi yang si menjadi you,
yang her menjadi your. Gitu. Sampai di sini ada yang bertanya? Sorry, ma'am. Ada yang bertanya? Sampai di sini ada yang bertanya? Sorry, ma'am. Ya, oke. Awalia. Ma'am, why is the material is not replaced? What you mean? Can you repeat once again? Why is the Can you repeat material once again? why is the Dinda? material not replaced? Putri. What is the material? Why is the material not replaced? Why or what? Sorry, I can Why? hear you. Why? Why? Kenapa Why is the seperti itu material ya? not Kenapa replaced? seperti itu ya? Oke, good. Mem bisa tangkap. Nah, Mem ulang ya. Kenapa katanya si Putri, kenapa bisa sampai begitu? Nah, ini kan nanti kalian akan diminta pada proses akhirnya mampu mengungkapkan ungkapan selamat. Nah, diberikanlah situasi. Situasinya contohnya seperti apa? Nah, dengan contoh seperti ini. Jadi situasinya si Lina contohnya hasil ulangan matematika. Kemudian dia belum mendapatkan nilai bahasa Inggris dan dia masih menunggu. Nah, karena si Lina sudah mendapatkan nilai matematika, Dayu memberikan ungkapan selamat. Kita kan nantinya kan kalian akan mampu mengungkapkan nah, ungkapan selamat. Kemudian mampu mengungkapkan harapan dan doa, tapi dalam bentuk dialog. Dialog ya. Seperti itu. Nah, kenapa katanya si Putri tadi, kenapa materinya seperti itu? Maksudnya di sini ya, yang apa namanya, Mem coba zoom ya. Mem coba zoom ya, yang ini. Kenapa sampai seperti itu? Maksudnya si Putri seperti itu ya? Iya, Put? Yes. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa your? Kenapa yang tadinya her jadi your? Kenapa si jadi you? Gitu ya? Yes. Seperti itu ya. Nah, ini kan situasi yang diberikan ini kan situasi dalam belum dibentuk dalam ungkapan langsung ya, ungkapan yang langsung diberikan. Jadi masih dalam bentuk situasi. Jadi dalam bentuk situasi, maka kalimatnya situasinya itu tentu kalimatnya yang belum langsung, apa namanya ya, kalimat tidak langsung ya, kalimat tidak langsung. Kalau dalam bentuk dialog itu sudah kalimat langsung, artinya si pembicara dengan yang merespon langsung, ngomong langsung. Nah, karena dia berbicara langsung, kan tidak mungkin si Lina mengucapkan seperti ini. Ya Allah, ya Tuhan, saya sudah dapat nilai ulangan matematika nih, tapi saya masih menunggu nilai bahasa Inggrisku, mau dapat nilai berapa ya? Nah, terus si Dayu bilang, selamat, Kak, kamu telah mendapatkan nilai matematika. Kan tidak mungkin Dayu bilang, selamat, dia telah mendapatkan nilai matematika. Kan seperti itu. Yang ngomong kan si Lina. Masa si Dayu bilang lagi si dia? Kalau misalnya kita mengikuti ini ya, Dayu congratulate her for the result. Dayu congratulate her. Nah, ini nih. Yang ini, yang her ini, kan tidak mungkin lagi Dayu bicara langsung ke Lina. Congratulations for the result of her math test. Dapat nilai matematika kan si Lina. Masa mau bilang dia lagi? Nah, jadi di sini yang her jadi your ya. Jadi your karena dia sudah bicara langsung. Her jadi your. Kemudian yang di sini hope that si ini kan menunjuk ke si Lina. Menunjuk ke si Lina. Toh? Nah, maka kalau bicara langsung, kan Dayu harus ngomongnya ke you, bukan ke dia lagi. Misalnya, mencontohkan ya, Putri sama Adif. Mem kasih di sini situasinya. Putri sama Adif. Misalnya si Putri nih. Putri has just got the result of her math test. Bla 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 bla. Adif congratulates. Mati tuh. Nah, sekarang si Putri nih berhadapan sama si Adif. Sekarang mau dia nih. Nah, Putri ngomong di sini,
Ya Allah, ya Tuhan, saya sudah dapat nilai matematika nih, tapi saya masih menunggu nilai bahasa Inggris. Si Adif di situ. Terus apa Adif bilang? Selamat ya Put, kamu sudah mendapatkan nilai matematika. Saya berharap kamu dapat nilai A juga untuk bahasa Inggrisnya. Kan tidak mungkin si Adif bilang, oh selamat untuk si Jihan misalnya. Selamat atas nilainya Jihan. Padahal yang muncul di situ kan Putri. Paham? Bisa, Put? Understand, Put? Yes, I understand, ma'am. Okay. What about the others? Bagaimana dengan yang lainnya? Paham? Understand? Yes. Yes, Ya? Paham. Yes, ma'am. Jadi seperti itu ya. Oke, very good. Kita lanjut. Nah, karena sudah ada contoh tadi itu, nah, Mem akan kasih satu lagi contoh yang kedua. Nah, contoh. Kalau yang tadi kan prestasi dapat nilai bagus ya, nilai A sama apa namanya tes matematika. Nah sekarang Intan has just celebrate her 17th birthday. Dani congratulate her and wish her all the best in her life. Nah ini situasi kedua nih, diberikan situasi si Intan baru saja merayakan ulang tahun 11. Dani mengucapkan selamat padanya dan berdoa yang terbaik untuk kehidupannya. Toh? Nah, bagaimana dialognya? Nah, dialognya seperti ini. Intan, Dani, ya toh? Intan dan Dani. Sorry. Thank God for your blessing to me. Now I am 17 years old. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan atas keberkahanmu untuk saya. Sekarang saya sudah 17. Sekarang saya sudah 17 tahun. Nah, kira-kira bagaimana si Dani memberi ungkapan? Nah, saya katakanlah, Happy birthday Intan. Wish you all the best in your life. Nah, kita cek di sini nih. Kan happy birthday. Kalau congratulates her di sini berarti bisa juga happy birthday for you Intan, kan bisa begitu kan? Jadi her di sini bisa jadi you di sini toh. Happy birthday Intan. Selamat ulang tahun Intan. Ulang tahun untukmu Intan. Wish you all the best. Nah, you di sini yang her jadi you. Kenapa? Karena si Dani mengungkapkan langsung ke si Intan gitu. Kalau yang ini masih situasinya, situasi yang dibuat. Nah, seperti itu ya. Nah, pada saat membuat dialog langsung, kan sudah otomatis sudah berhadapan langsung kan? Seperti itu. Jadi yang her jadi you, ya. Yang her di sini jadi you. Kenapa yang her di sebelumnya itu di situasi satu jadi you? Kalau her di situ, sorry, yang her yang ini adalah yang ini, your ya. Her life, your life. Wish her jadi wish you. Bisa paham ya? Bisa. Oke, very good. Nice. Sebelum kita memberikan apa namanya penugasan, kita akan refleksi dulu ya. Kita akan refleksi dulu. Refleksi sebelum selesai materinya. Siapa yang mau memberikan penjelasan tentang ungkapan selamat bersama contohnya? Satu orang. Siapa yang bisa? Oke. Sorry. Aduh. Sorry ya. Mem tutup dulu ya sharingnya. Ya. Siapa di antara kalian yang pengen memberikan sedikit penjelasan tentang ungkapan selamat? Plus satu contohnya. Ada yang bisa? Awalia? Atau Fauzan? Atau Dinda? Ungkapan selamat. Coba di apa namanya? Di on kameranya.
Ya, boleh. Mbak, siapa yang mau tadi? Ungkapan selamat. Yang pertama si Alia ya? Awalia ya? Oke, silakan. Apa tuh ungkapan selamat? Ungkapan selamat merupakan ucapan memberikan apresiasi kepada orang telah mendapatkan keberhasilan. Oke. Ungkapan yang menyatakan congratulation merupakan ungkapan yang menyatakan selamat kepada keberhasilan seseorang. Ya, seperti itu. Yang lain? Pak. Apa kira-kira? Ucapan pada seseorang yang Kesia gimana? memberikan kepada orang yang sukses memberi ucapan selamat pada orang yang telah sukses. Oke, agak putus-putus Kesia. Jadi memberi ungkapan selamat kepada seseorang atas Seorang yang telah sukses dan meraih cita-cita. Oke, seorang yang telah sukses dan meraih cita-citanya. Very good. Dari ungkapan tadi semua benar. Jadi istilahnya ungkapan selamat itu adalah ungkapan yang menyatakan selamat kepada seseorang atas keberhasilannya, atas pencapaiannya, atas prestasi, atas kebahagiaan yang setelah dia capai, ya. Seperti itu. Ada yang bisa kasih satu contoh? Siapa yang bisa kasih satu contoh? Congratulations for your success. Congratulations, Fauzan, for your best voice in apa ya? Best voice itu kan suaranya yang bagus di kontes apa misalnya ya? Nah, misalnya contoh idol apa ya? Ya idol. Ya, apa itu yang biasanya tuh, yang kontes-kontes menyanyi tuh. Contoh, congratulations for your good voice, atau your nice voice. Nah, itu berarti prestasi, pencapaian kan? Seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke ungkapan hope. Siapa yang bisa? Tadi si Awalia sudah, Kesia sudah ya. Untuk ungkapan, Mem catat ya, Mem catat yang aktif. Yang ngomong dari tadi sudah banyak aktif ya, jadi thank you very much. Mem berharap seperti ini, jadi di pembelajaran kita tidak boleh ada yang malu, jangan ada yang malu, jangan berpikir takut untuk membuat kesalahan, ya. Jadi silakan Anda berbicara, silakan Anda bertanya yang tidak paham, seperti itu ya. Jadi yang congratulations tadi udah si siapa Awalia, terus si Kesia. Kesia. Kalau yang tadi yang bertanya tadi kenapa her jadi you, si jadi you, her jadi you, si jadi you tadi siapa ya? Putri. Tri ya, Tri yang bertanya tadi, Tri Putri ya. Oke. Terus apa namanya? Yang hope, siapa yang bisa kasih gambaran hope? Ada yang bisa? Selain Awalia, selain Kesia, selain Tri lah. Fauzan tadi juga sudah aktif. Fauzan. Naila, silakan kalau Naila mau. I hope to see you very soon. I hope. Tadi hope dulu deh. Tadi hope. Maknanya dari ungkapan hope itu apa? Harapan. Ya, harapan secara detail. Berharap akan terjadi begitu nanti. Ya, jadi ungkapan yang menyatakan harapan yang kemungkinan terjadinya itu sangat besar atau sangat mungkin terjadi. Ya, contohnya tadi adalah
Contohnya, masih ingat? Atau contoh yang bisa kamu buat sendiri? Hope to see you again. I hope. I hope I hope your English test will be better. Yeah, I hope your English test will be better. Very good, Naila. I hope your English test will be better. Artinya bahwa saya berharap semoga bahasa Inggrismu lebih bagus lagi. Ya, very good, Naila. Kemudian selain Naila di belakangnya siapa lagi? I hope he recovers quickly. Widi. Coba Widi. I hope he recovers get A for the English test too. I hope you get an A for your English test too. Oke, very good. Sekarang ke Wis, yang terakhir ke Wis. Siapa yang bisa? Yang Wis. Wish I could buy that cheese. Coba tadi? Drafek? Siapa nih Drafek nih? Haikal. Oh, Haikal. Jadi nanti lain kali kalau masuk grup, nanti tolong diganti dulu namanya ya. Nanti Drafek tidak tahu nih siapa nih Drafek ini. Ya, Haikal ya. Nah, kalau Haikal apa Haikal? I wish I could buy that cheese. I wish I could. Buy that cheese. I could go at. Apa Haikal? I wish I could buy that cheese. Oh, I could buy a Cheese. chip. What is it, chip? Cheese. In Indonesia, you say? Keju. Oh, cheese, ya. Cheese. Ya. So, I wish I could buy a cheese. Ya, keju, cheese ya. Very good, Haikal. Jadi, itu contohnya. Tapi ada tidak yang bisa menjelaskan sedikit apa itu wish maknanya? Itu harapan yang terjadi. Siapa? Ayo. Wish, ma'am. Nafla. Jadi. Nafia, coba Nafia. Wish is a wish that happened in the past but didn't come true. For example, I wish I could save my money. Very good. Nafia ya. Ya. Nafla, ma'am. Nafia. Okay, good. Nafla. Hah? Nafla. Oh, Nafla. Ya, sorry. Nafla. Good. Very good, Nafla. Jadi, Nafla malah sudah menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris kembali. Jadi, si Nafla bilang bahwa wish itu adalah merupakan ungkapan, the expression of hope that what is very hard or impossible to get. Yang sangat sulit atau yang boleh dikatakan mustahil terjadi, tetapi tetap ada kemungkinannya. Contohnya yang sudah diberikan tadi itu, I wish itu tadi. I wish I could have much money. Anggap saja begitu. Saya berdoa, saya berharap bahwa saya akan punya banyak uang. Bisa jadi itu akan mimpi kan? Suatu saat bisa terjadi kalau kamu kerja keras dan belajar sungguh-sungguh. Nah, seperti itu ya. Siapa tahu di antara kalian yang ini karena hebat bahasa Inggrisnya bisa go international. So you will go to abroad, you will go to the Western, and then you meet each other abroad ya. I hope ya. Wish you. Amin. Amin. Oke, jadi anak-anakku sekalian, Mem akan share kembali penugasannya ya. Jadi penugasannya adalah, tapi kita refleksi dulu. Kita refleksi dulu nih. Nah, jadi paling simple revisinya adalah
Jadi congratulations. Jadi to people for their success, their achievement, and their good fortune. Jadi ungkapan selamat atau kebahagiaan itu diperuntukkan kepada orang yang berhasil, sudah mendapatkan pencapaian maksimal, prestasi, dan keberuntungan. Ya, jangan salah kalau misalnya orang, contoh nih, kalau keberuntungan, ada misalnya begini, tiba-tiba nih, Anda berjalan di trotoar atau di koridor, tiba-tiba ada HP di situ, HP yang jatuh, kamu dapat. Kamu berjalan bersama atau sendirian, oke. Nah, pada saatnya kamu bertemu, kamu katakan, saya dapat HP baru nih. Apakah ungkapan selamat yang kamu ucapkan atau misalnya begini saran, ya selamat kamu dapat HP baru, tapi saran saya kembalikan sama tuannya, begitu. Nah, sebagai orang yang jujur, pasti akan mengembalikan sama tuannya, seperti itu. Selamat artinya kamu sudah punya jujur untuk mengembalikan kepada orang yang memiliki HP. Atau yang contoh yang sangat mudah adalah yang kayak tadi itu, selamat atas prestasimu mendapat A, selamat atas prestasimu dapat juara 1 di kontes bola kaki, football match atau apa ya namanya, badminton, futsal dan seterusnya ya, seperti itu. Baik, kalau yang hope dengan wish, nah hope atau wish adalah to pray other people success, akan kesuksesan seseorang, pencapaian seseorang atau keberuntungan seseorang. Tapi itu tadi, kalau hope dia kemungkinannya sangat besar terjadi, kalau yang wish adalah yang sangat sulit terjadi, tetapi wish merupakan doa, jadi pray ya, jadi pray. Oke, sampai di sini kita masuk pada penugasan. Nah, penugasan pertama. Ini ada penugasannya. Ini sebenarnya halamannya halaman 6, halaman 5 dan 6 ya. Ini keliru ini, nanti dicek. Ini halaman 5 dan 6, kan sudah dapat buku paket semua kan? Sudah. So you have got what the English book from school, and then you pay attention and you open your book on page 5 and 6. Di sana ada. Jadi itu kalian nanti memberi ungkapan atau respon selamat, harapan dan doa. Nanti silakan cek saja di buku paket. Ini tas 1 ya, tas 1. Kemudian tas kedua, ini nih tas kedua. Kalau ada yang menyimak pasti sudah dapat informasinya dari awal ya, dari awal. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Answer the questions below. Number 1, what is the expression of congratulations? Apa yang dimaksud dengan congratulations? Ya. Nah, tadi sudah di awal sudah ada disebutkan. Kemudian number 2, what is the expression of hope? Apa yang dimaksud dengan ungkapan hope? Sudah berulang kali. Number 3, what is the expression of wish? Apa yang dimaksud dengan ungkapan wish? Yang keempat, what are the differences between hope and wish? Apa perbedaan antara ungkapan hope dan wish? Kemudian ada di sini mem kasih catatan. Give 2 examples for each questions. Give 2 example for each questions. Berilah atau tuliskanlah 2 contoh untuk setiap pertanyaan. Jadi each question. Berarti nomor 1 kasih contoh 2. Nomor 2 kasih contoh 2. Nomor 3 kasih contoh 2. Nomor 4 kasih contoh 2. Seperti itu ya. Sampai di sini ada paham untuk penugasan kedua? Do you understand? Hello? Yes. We continue for task 3. Nah, ini dia nih. Create 2 short conversations based on your own situations using the expressions of
congratulations, hope, and wish. Ya. Note, create as the example on page. Nah, ini page-nya nih. Harusnya 5 dan 6, bukan 11 dan 12 ya, 5 dan 6. Jadi dia bilang di sini, buatlah 2 percakapan yang kayak contoh tadi yang memberikan antara Lina, Dayu, dan Intan sama Dani ya. Buatlah 2 percakapan berdasarkan situasi yang kamu buat sendiri. Nah, kalau tadi kan situasi yang buat tuh. Nah, ada juga situasi yang di buku. Jangan ambil yang di buku, tapi situasi yang kamu buat sendiri. So, don't take the situation that appear or that stated in the book or in my slide ya. Jadi jangan ambil situasi yang sudah memberikan kepada kalian, itu adalah contoh. Jangan juga ambil situasi yang ada di buku yang sudah diberikan, tapi buatlah situasi yang kamu buat sendiri. Situasinya seperti apa? Boleh saja misalnya bapakmu lagi beli mobil baru. Nah, warnanya apa, mereknya apa, terus kamu mengucapkan selamat, terus harapannya apa? Ya, contoh ya. Nah, gitu ya. Oke. Seperti contoh, yang seperti contoh itu yang mana ya? Lina dengan seperti Dani tadi ya, seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Kita akan dengarkan 2 lagu sebelum kita tutup. Do you want to hear the song? What? Want to hear the song? Oke, Mem akan bagikan song lagu nasional aja, lagu nasional Bangun Pemudi-Pemuda ya, supaya kalian tetap dan tidak tertidur selama masa pembelajaran di rumah. Jangan sering tidur. Oke? Bangun guys. Nah, memang akan buka lagunya, kalian lama dulu ya. Oke. Masih stay tune di sana ya. Oh iya, memang lupa sebelum nanti tutup, please silakan isi daftar hadirnya yang akan mem share di kolom chat ya. So please check your namanya list in your chat box ya. Masih muter-muter. Sepertinya oke. I wish taking. Kalian boleh mengikutinya, silakan, tidak dilarang. Sepertinya trouble ya. Oke.
Silakan isi daftar hadirnya dulu ya. Sudah, Mem. Silakan dicek di kolom chat. Sudah, Mem. Ya, di kolom chat sudah ada. Silakan diisi. Oke, kalau sudah kita akan akhiri. Namun sebelumnya yang tanya dulu, kalian sudah paham apa yang harus Anda lakukan untuk beberapa hari ke depan penugasannya? Dah. Do you know what to do? Yes. Do you know what to do? Anda tahu apa yang harus Anda lakukan? Oke. Yes. Nah, teknis pengumpulannya nanti, karena Mem sudah informasikan untuk sementara, Mem mohon maaf, Mem tidak akan menerima. I will not accept what task you send you bring to school. Jadi Mem tidak akan menerima dulu. Yang kalau misalnya ada yang luring ya, ada yang luring, tugasnya menyelesaikan penugasannya kemudian dibawa sekolah. Untuk sementara Mem tidak terima. Karena kenapa? Mem khawatir lonjakan COVID ini kan banyak sekali, masih tinggi sekali, masuk di zona merah dan sudah pemberlakuan PPKM itu level 4. Jadi Mem tidak mau saya ataupun kalian yang menjadi korban. Jadi mari kita bersama-sama menjaga menjaga kesehatan kita, menjaga keamanannya kita. Jadi untuk pengumpulan tugasnya nanti silakan kirim di Google Drive, ya, nanti kirim ke Classroom. Oke? Jadi kamu silakan selesaikan penugasannya. Caranya nanti yang punya laptop itu kan, yang punya laptop ketik itu, kemudian nanti simpan di Drive, kemudian nanti linknya kirim di Classroom, ya. Kita punya Classroom kan? Kalian sudah masuk semua kelas kan? Sudah masuk Classroom kan? Sudah. Jadi akan dikirim ke sana. Kalau misalnya kesulitan, silakan nanti kirim melalui Telegram. Tapi ingat, harus jelas ya, harus jelas informasikan bahwa kalian sudah mengirimnya ke jadi mengirimnya ke ke Telegram. Kalian sudah gabung juga di Telegram? Sudah. Jadi memang sekarang ini kan kalian ya zaman digital. So this is your time digital. So I think that you are better knowing about digitalization than me. Jadi kalian lebih banyak tahu daripada saya. Jadi pastikan bahwa kalian bisa mengirimkan penugasannya lewat Telegram ataupun nanti lewat Google Drive. Nanti linknya share di Classroom. Okay? So I think that's enough for our meeting today. Don't forget for your task. There are 3 tasks, and then this is for actually I conduct or I make it for 3 times meeting. Ya. Jadi membuat untuk kalian mengerjakan penugasan 3 kali itu adalah untuk 3 kali penugasan itu untuk 3 tingkat. Kita kan sistem pembelajarannya kita pertama, kedua itu baru pembelajaran bahasa Inggris ya. Jadi seperti itu. Jadi, Mem berharap, I hope that you are always fresh, you are always healthy, and then keep on spirit ya, keep on spirit. Whatever you got the problem, whatever you got the difficulties in doing the task and finishing the task, please contact me or please in Classroom, okay? Jadi silakan diskusikan ya. Misalnya ada kendala-kendala yang hadapi, misalnya Mem, saya kurang paham, I don't understand about how to make this. Jadi silakan nanti kalian tanyakan di Classroom atau di grup WA ya, di grup WA. Jadi grup WA itu bukan tempat untuk mengirim tugas kalian. Jangan ya, jangan mengirim tugas di WA karena Mem pasti tidak akan baca, ya. Karena itu akan memberatkan HP kalian dan HP-nya Mem. Jadi nanti pengiriman tugasnya lewat Google Drive, linknya kamu share di Classroom atau penugasanmu kamu kirim di Telegram. Understand ya?
Yes. 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 Very good. Yes. Oke, yang terakhir. Mem meminta satu respon, tanggapan dari kalian. Bagaimana pembelajaran kalian hari ini? Apakah kesulitan atau apakah membosankan seterusnya? Tidak, Ma'am. Silakan. Tidak apa ini maksudnya? Anda suka atau Anda tidak suka? Suka. Suka. Oke, very good. Jadi kita berharap untuk pertemuan berikutnya kita tetap meeting seperti ini karena Mem juga happy. I'm very happy to see you directly, even though through virtual. Mem sangat senang melihat bertatap muka langsung dengan Anda walaupun hanya melalui virtual seperti ini. Tapi Mem langsung bisa tahu, oh si ini si Aulia, oh si ini si Awalia, si ini si siapa Dirga dan seterusnya. Ketika suatu saat kita ketemu di sekolah, Mem sudah tahu. Jangan sampai kita sudah keluar di WA, kita sudah sana sini diskusi tapi tidak saling kenal. Jadi lihat wajahnya Mem, ini Mem, ya ini wajahnya. Kemudian kalau yang pas ketemu di sekolah, ya, sapalah Mem. So sapa means that you greet me, and then you say assalamualaikum or good morning, good evening, not good evening, but good morning, good day. Good. Ya. I think that's all. Thank you very much for your attendance. Jangan lupa fill your attendance list ya. Jangan lupa mengisi daftar. See you next time. Don't forget to complete task. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You're welcome. Thank you, ma'am. Yeah. Bye.